Yesus Kristus, kiranya sukacita, penghiburan, dan kekuatan yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada saat ini, menaungi kita, memenuhi kita dengan kuat kuasa rohnya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang sudah membaca kabar terakhir yang terjadi di jalur Gaza, di mana beberapa hari yang lalu Israel dan Palestina mengambil kesepakatan bersama untuk mengadakan gencatan senjata, di mana mereka akan berunding kembali tentu untuk mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak. Kita akan melihat ke depan dan kita berharap supaya korban yang berjatuhan tidak lagi terjadi. Bapak Ibu Saudara, gencatan senjata di dalam satu peperangan merupakan hal yang biasa. Bukan satu kali saja terjadi, bukan sesuatu yang asing, tetapi sudah biasa dilakukan demi mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak tentunya. Tidak demikian dengan peperangan rohani bagi setiap kita orang percaya, di mana musuh bebuyutan kita, musuh kita si iblis dan antek-anteknya tidak pernah mau mengadakan gencatan senjata. Karena apa yang ada di benaknya tidak pernah terbersit untuk bisa mendatangkan sekalipun sedikit sekali bagi setiap kita. Yang ada di dalam benak iblis adalah menghancurkan kita, melemahkan iman kita, menjauhkan kita daripada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Yang ada di dalam benak iblis adalah bagaimana senantiasa menyerang dan mencari peluang, mencari lubang-lubang kelemahan kehidupan kita untuk menjatuhkan kita. Inilah yang menjadi puncak penulisan surat Paulus kepada jemaatnya yang ada di Efesus. Dia mengingatkan untuk jemaat di Efesus senantiasa waspada melawan musuh, yaitu iblis dan antek-anteknya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, inilah juga yang berlaku bagi setiap kita. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Nehemia, ini pembahasan yang ke-25, dan khususnya di pasal 3, ini adalah pembahasan yang ketiga berkaitan dengan pintu gerbang kuda yang memiliki makna rohani, peperangan rohani. Untuk mengingatkan setiap kita bahwa peperangan rohani yang harus kita waspadai dan kita jalani selama 24 jam, 7 hari seminggu, dan 365 hari setiap hari. Kita harus tetap berjaga-jaga dan menggunakan perlengkapan rohani yang Allah anugerahkan bagi setiap kita orang percaya. Ini akan menjadi pembahasan kita. Mari kita membaca sekali lagi bagian firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita. Ya, saya akan membaca sekali lagi Nehemia pasal 3 ayat yang ke-28. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di slide atau membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian. Nehemia pasal 3 ayat yang ke-28. Mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Ini bagian yang ketiga dari pembahasan pintu gerbang kuda. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita sudah membahas minggu yang lalu, kalau kita ingin mengalami kuasa Allah, kita harus menggunakan perlengkapan rohani yang dianugerahkan Allah kepada kita. Dan kita bersyukur karena ketika kita diperhadapkan dengan iblis dan antek-anteknya, kita diperlengkapi. Allah menginginkan kita menang menghadapi semua ini yang akan memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Dan musuh kita bukan manusia yang ada di sekeliling kita,
tetapi iblis. Kita dipanggil untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang seringkali ada kemungkinan mereka diperalat oleh iblis, seperti yang terjadi di dalam kisah Ayub. Kita dipanggil untuk membawa damai bagi orang-orang di sekeliling kita, bukan membenci mereka, bukan menghakimi mereka, bukan mendendami mereka, tetapi kita dipanggil untuk membawa damai bagi mereka, untuk mengasihi mereka. Kita akan bahas itu kemudian. Kita akan melanjutkan ayatnya yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Ayat yang ke-15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berbahagialah setiap kita yang terus-menerus rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan memohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk diberikan kekuatan, keberanian menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mengangkat doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih jika malam hari ini Engkau kembali mengumpulkan setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama berkumpul, merenungkan sebagian firman-Mu, dan juga mengangkat doa-doa kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu di tengah-tengah kami boleh membawa setiap kami lebih mengenal Engkau, lebih mengasihi Engkau, dan mentaati perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami, lembutkan hati kami, biar firman Tuhan yang Kau tabur di setiap kami ya Tuhan, boleh bertumbuh subur, berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui pertemuan saat ini ya Tuhan. Jaga, lindungi kami, protek kami, dan berikan keberanian kepada kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu, karena kami sudah mengalami anugerah-Mu. Sucikan dan kuduskan setiap kami, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ingin setiap kita, termasuk saya, benar-benar mencermati apa yang Paulus nasihatkan di akhir suratnya kepada jemaat di Efesus. Saya percaya sepenuhnya Bapak Ibu Saudara, Paulus benar-benar memikirkan apa yang paling penting, bukan berarti yang sebelumnya tidak penting, tetapi yang paling penting yang harus disampaikan kepada jemaat di Efesus di akhir suratnya, karena ini berbicara tentang kenyataan, kehidupan yang nyata yang harus dijalani oleh orang-orang percaya, jemaat di Efesus. Dan saya percaya ini juga relevan bagi setiap kita, bahwa peperangan rohani merupakan sesuatu yang nyata yang harus kita hadapi, yang tidak bisa kita hindari. Ya, tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sekalipun Tuhan mengizinkan ini terjadi di dalam kehidupan kita, seperti yang kita sudah bahas dalam 2 pertemuan yang lalu, Tuhan tidak meninggalkan kita. Benar, Dia mengizinkan iblis menjadi musuh kita, yang siap menyerang kita, tetapi Tuhan ingin menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita untuk memberikan kemenangan. Caranya bagaimana? Menggunakan perlengkapan senjata perang yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Jadi bukti penyertaan Tuhan, bukti pertolongan Tuhan, bukti kekuatan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita melalui perlengkapan senjata Allah. Dan kalau kita tidak menggunakan perlengkapan senjata Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, jangan pernah berharap
kita akan mengalami kuasa, kekuatan Tuhan untuk kita bisa menang melawan musuh bebuyutan kita, yaitu iblis. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita benar-benar menyadari bahwa kita tidak boleh tidak untuk menggunakan perlengkapan senjata Allah. Sekali lagi mengingatkan setiap kita bahwa Paulus yang menulis surat ini yang ditujukan kepada jemaat di Efesus adalah Paulus yang sudah makan asam garam, bagaimana dia mengikut Kristus, bagaimana dia menjadi murid Yesus yang setia menghadapi segala macam ujian pencobaan. Dia tetap kokoh imannya dan tidak jatuh sampai akhir hidupnya. Paulus adalah salah satu rasul yang mati syahid bagi Injil, bagi Kristus. Ya. Paulus disiksa sebelum dia dipenggal kepalanya. Jadi kalau Paulus mengatakan bahwa untuk kita bisa tetap setia menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen sampai titik akhir dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah, ini bukan nasihat biasa-biasa. Dia sudah mempraktekannya, oleh sebab itu dia bisa mengakhiri kehidupannya dengan penuh kemenangan. Ya, saya percaya tidak setiap kita harus mengalami apa yang Paulus atau para rasul-rasul alami, mati syahid bagi Tuhan. Mereka memiliki anugerah tersendiri, mereka memiliki panggilan tersendiri. Tetapi berbicara tentang peperangan rohani yang kita hadapi setiap hari. Ini peperangan yang nyata, ya, yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mencamkan apa yang Paulus ingin sampaikan kepada kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membahasnya satu persatu. Kita melihat ayat yang ke-14, senjata rohani yang pertama. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ini yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Dan yang kedua, berbaju sirahkan keadilan. Yang ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Selanjutnya, dan dalam segala keadaan gunakan perisai iman. Ini senjata penting. Sebab dengan perisai iman itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Senjata selanjutnya, terimalah ketopong keselamatan. Dan selanjutnya, pedang roh, yaitu firman Allah. Dan yang terakhir, berbicara tentang doa. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ada 7 senjata perang yang harus terus-menerus kita gunakan selama 24 jam. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju sirah keadilan. Yang ketiga, kasut yang rela memberitakan Injil. Yang keempat, perisai iman. Yang kelima, ketopong keselamatan. Yang keenam, pedang roh. Dan yang ketujuh, berdoa. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, ketujuh senjata perang ini harus terus-menerus melekat dalam kehidupan kita. Dikenakan terus-menerus. Tidak boleh satu kali pun kita melepaskan. Artinya kita terus-menerus mengenakannya dekat dengan tubuh kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ketujuh perlengkapan senjata perang ini tidak bisa dilepaskan dengan satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita menggunakan perlengkapan senjata rohani ini, sebelum kita membahas satu persatu, ingat baik-baik, ketika kita menggunakan perlengkapan senjata Allah ini, berarti sama dengan ketika kita terus-menerus mendekatkan diri kita kepada Yesus Kristus. Ketika kita mengenakan perlengkapan senjata rohani ini, berarti kita ada di dalam satu persekutuan yang sangat erat dengan Yesus Kristus. Melekat di dalam kehidupan kita, itu berarti kita sedang dekat dengan Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, kita tidak boleh menjauh daripada Yesus Kristus.
Hanya dengan demikian maka kita mengalami kuat kuasa Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Hanya dengan demikian maka kita tidak bisa dikalahkan oleh si iblis. Mari kita membahasnya satu persatu, perlengkapan senjata Allah yang Paulus maksudkan dan bagaimana hubungannya dengan kedekatan kita sebagai orang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya mencoba membayangkan ketika Paulus menuliskan bagian akhir daripada surat ini, Paulus sedang memperhatikan prajurit Roma yang dengan terus-menerus siap siaga setiap saat menjaga Paulus agar tidak melarikan diri atau ada musuh yang menyerang dan membawa lari Paulus. Melalui hal ini Allah Roh Kudus mengilhami Paulus. Ya, kita tahu bahwa segala firman Tuhan, semua isi firman Tuhan diilhami atau diinspirasikan oleh Allah Roh Kudus. Berkaitan dengan hal ini, Allah Roh Kudus mengilhami Paulus untuk menggunakan perlengkapan senjata tentara Romawi sebagai perumpamaan di dalam menjelaskan peperangan rohani yang sedang dialami oleh jemaatnya di Efesus. Yang pertama, yang Paulus perhatikan adalah tentara tersebut senantiasa berdiri tegap dan waspada dengan menggunakan ikat pinggang yang melekat di bagian tubuhnya, yang menyatukan pakaian bagian atas dan celana di bagian bawah. Sehingga ketika musuh menyerang, dia bisa menghadapinya dengan nyaman. Ya, kita lihat ayatnya, Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi Paulus mengilustrasikan di sini ikat pinggang yang digunakan oleh prajurit Roma itu berarti bagi kita sebagai orang percaya sebagai ikat pinggang kebenaran. Bapak Ibu Saudara, bukankah Yesus pernah berbicara bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan? Kata kebenaran di sini berarti berbicara tentang Yesus membenarkan kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Kita dibenarkan untuk diselamatkan. Ini merupakan satu hal yang sangat penting yang Paulus umpamakan sebagai ikat pinggang di dalam kita menghadapi musuh kita. Inilah yang harus kita pegang ketika kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Kita harus pegang teguh bahwa kita dibenarkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita dibenarkan di hadapan Tuhan karena apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita manusia berdosa. Seperti yang Paulus sudah jelaskan di pasal 1 sampai pasal 3 surat Efesus ini. Karena hanya dengan demikian, maka ketika iblis mendakwa kita, iblis mencoba melemahkan iman keselamatan kita, kita akan tetap teguh di dalam menjalani iman kekristenan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, berbaju sirahkan keadilan. Yang dalam bahasa aslinya diterjemahkan sebagai melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita dibenarkan melalui anugerah Tuhan, tetapi kita juga diberikan tanggung jawab untuk melakukan kebenaran seperti yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka seluruh tubuh kita ada di dalam penyertaan dan kuasa Tuhan. Kita berani bertindak, kita berani melakukan apapun juga, kita berbicara kebenaran melalui kehidupan kita, maka iblis tidak bisa mendakwa kita lagi. Ya. Plato pernah mengatakan atau dia pernah dituduh melakukan perbuatan yang jahat. Ya. Dia tidak membalas dengan kata-kata. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka setiap tuduhan yang tidak baik bisa dibuktikan bahwa itu semua salah, semua palsu. Karena dia bisa membuktikan kepada orang yang menuduhnya,
kepada orang-orang yang mendengar akan tuduhan kepadanya, itu semua tidak benar. Karena bisa dibuktikan bahwa Plato ternyata bukan orang yang seperti itu. Dia melakukan hal-hal yang baik. Ketika kita menjadi orang Kristen, lakukan semua perintah-perintah Tuhan. Ketika kita mau melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka kuasa pertolongan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Inilah kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk kita hidup berkemenangan. Kalau kita menggunakan perlengkapan senjata rohani, yang salah satunya adalah berbicara tentang berbaju sirahkan kebenaran, maka saudara dan saya akan mengalami hidup yang berkemenangan karena Tuhan sudah berjanji akan menolong kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, berkasutkan rela untuk memberitakan Injil. Kita sudah dibenarkan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita dimenangkan melalui kebangkitan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita mendapat jaminan keselamatan. Bukankah ini satu kabar yang baik? Bukankah ini Injil? Ini berita baik yang kita sudah alami. Melalui perumpamaan ini, melalui apa yang digambarkan oleh Paulus ini, sebagai orang percaya, kita harus melanjutkan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, yaitu memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, kenapa ada banyak orang Kristen atau saudara dan saya begitu mudah jatuh di dalam dosa? Begitu mudah sekali menyerah ketika kita diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh si iblis dan antek-anteknya. Mengapa iman kita menjadi begitu lemah? Karena kita selalu fokus kepada diri kita sendiri. Kita sudah tidak lagi peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sudah kehilangan kasih untuk menjangkau mereka seperti Tuhan sudah menyelamatkan kita. Salah satu supaya kita bisa menang menghadapi serangan iblis adalah ketika kita melihat keluar, kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang belum pernah mengerti akan keselamatan, kita beritakan kepada mereka supaya mereka boleh mengalami keselamatan seperti yang kita alami. Ketika kita fokus kepada orang di luar, ketika kita mulai memperhatikan orang-orang di luar, iman kita akan semakin kokoh. Iblis kehilangan peluang untuk menyerang dan melemahkan iman kita. Selanjutnya ayat yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ayat ini mengatakan dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam setiap kondisi, pergunakan perisai iman. Jadi ketika iblis menyerang kita, kita harus memiliki iman, percaya bahwa kita punya perisai, bahwa Tuhan menjaga, melindungi setiap kita. Kita tidak perlu takut lagi. Ini berbicara tentang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini berbicara tentang Yesus yang Immanuel, yang menyertai kita. Kalau kita menggunakan perisai iman kita, kemenangan sudah ada di tangan kita. Iblis tidak bisa menyerang kita. Walaupun panah berapi menyerang kita, semua dipadamkan oleh perisai iman kita. Tetap kokoh. Dalam keadaan situasi apapun juga, perisai iman ada bersama dengan kita. Artinya Yesus selalu berada dengan kita dan siap menjaga, melindungi kita. Yesus adalah benteng dan perisai kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang selanjutnya di ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu Saudara, Paulus di dalam menjelaskan perlengkapan rohani selanjutnya, yaitu ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Paulus seakan-akan menyatukan kedua bagian ini menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ketopong keselamatan berbicara tentang pelindung kepala seperti helm. Melindungi kita dari ajaran-ajaran yang menyimpang.
ajaran-ajaran yang lagi tidak percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa Alkitab bukanlah firman Allah. Alkitab dibuat oleh manusia dan tidak diilhami oleh Allah Roh Kudus. Dan masih banyak lagi berbicara tentang Allah Tritunggal dan seterusnya. Pengajaran-pengajaran yang palsu, yang tidak benar-benar. Sepertinya benar dan enak didengar, tetapi sebenarnya itu menyesatkan. Bagaimana kita bisa menghadapi semua itu? Bagaimana kita bisa tahu bahwa ajaran-ajaran itu palsu? Paulus menuliskan pedang roh, yaitu firman Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita tidak bisa terlepas dari bagaimana kita memahami kebenaran firman Tuhan. Bukankah Yesus mengalahkan pencobaan dari si iblis di padang gurun dengan menggunakan firman Tuhan? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menang melawan serangan iblis, cintailah firman Tuhan. Baca, renungkan, pelajari, dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan bisa mematahkan segala serangan tipu daya daripada si iblis yang menggunakan ajaran-ajaran yang sesat. Kalau kita tahu yang benar, kita pasti tahu yang salah. Dan yang terakhir, perlengkapan rohani yang Paulus ingin kita pahami. Ini berbicara tentang doa. Dalam segala doa dan permohonan, ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saya kira Bapak Ibu Saudara, kata doa bukan sesuatu yang asing bagi kita. Biarlah ini mengingatkan setiap kita untuk tidak jemu-jemunya kita berdoa. Dan bukan untuk kepentingan kita pribadi saja, bukan hanya berdoa bagi keluarga kita saja, dan juga berdoa yang tak putus-putusnya untuk saudara-saudara seiman kita. Kalau kita tahu ada teman-teman kita yang memerlukan doa, kita berdoa. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman, supaya apa yang kita doakan benar-benar Tuhan menjawab sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekali lagi, jangan lupa, jangan lalai. Kita harus terus-menerus setiap waktu menggunakan perlengkapan senjata rohani Allah yang Allah berikan kepada setiap kita. Melekat di dalam tubuh kita supaya kita hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Kalau kita ingin mengalami kuasa Tuhan, gunakanlah perlengkapan senjata rohani Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan hati-Mu, sehingga kami dapat berkumpul kembali, menyatukan hati kami, dan menaikkan doa kami pada malam hari ini. Kami berdoa bagi semua bisnis during pandemik yang sedang kami jalani saat ini. Kami mohon curahan hikmat-Mu kepada semua pemimpin perusahaan, dari yang kecil hingga yang besar, sehingga mereka dapat memimpin karyawan mereka dengan penuh kebijaksanaan, adil, dan mempunyai hati yang humble. Biarkan mereka selalu melibatkan Engkau di semua keputusan yang mereka buat, terutama di saat mereka membuat keputusan yang susah tentang karyawan mereka. Di masa ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian di saat pandemik ini, kami mau berdoa khususnya bagi small business yang mengalami kesulitan. Kami mohon curahan berkat-Mu, kreativitas, dan ide-ide agar small business owners terus dapat membuka dan menjalankan bisnis mereka. Lindungilah semua small business, terutama dari financial hardship, sehingga mereka terus dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang memerlukannya, dan membantu perputaran ekonomi
sehingga kembali normal. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang kehilangan dan sedang mencari pekerjaan during pandemik. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu agar mereka dapat diarahkan ke lapangan pekerjaan yang tepat. Kami mohon belas kasihan-Mu agar mereka dapat Kau bukakan jalan, sehingga mereka dapat mendapat pekerjaan yang cocok dengan talenta yang telah Kau berikan kepada mereka. Ya Bapa, kami mohon tambahkan semangat mereka dan isi hati mereka penuh dengan pengharapan hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kemurahan hati-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan saat ini. Dan kami percaya Engkau akan selalu mencukupkan semua kebutuhan kami. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami berdoa untuk kondisi di Lower Mainland yang saat ini sedang menghadapi gang war. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan menjamah melindungi masyarakat kota yang saat dirundung ketakutan. Tuhan, Engkau menjaga melindungi mereka Tuhan dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu yang seperti perisai. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terlibat di dalam geng ini untuk sadar dan berbalik meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Kami berdoa untuk lawatan-Mu ya Tuhan, untuk menjamah kehidupan mereka. Hanya Engkau yang bisa merubah hati manusia yang sanggup Tuhan membuat hati bertobat dan boleh mengenal jalan-jalan-Mu. Tuhan, Kau jamah orang-orang ini. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan, polisi-polisi yang saat ini sedang bekerja. Engkau memberikan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya mereka bisa mengatasi situasi ini. Penjagaan-Mu juga terhadap mereka Tuhan pada waktu menjalankan tugas mereka, pada waktu mereka menjaga keamanan masyarakat. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak muda, supaya mereka tidak terjebak dengan gang lifestyle yang ada ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak ini, berikan discernment Tuhan, supaya mereka boleh memilih jalan-jalan-Mu yang baik. Dan kami berdoa Tuhan, spesial untuk gereja, supaya mereka boleh melayani anak-anak muda, dan mereka boleh memberikan kabar baik, mereka boleh menceritakan kabar baik tentang Yesus Juru Selamat, yang sanggup menyembuhkan hati yang luka dan tertolak atau mengalami trauma Tuhan, supaya mereka juga boleh mengenal jalan-jalan-Mu dan mengalami kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hanya Engkau yang sanggup melakukan ini, dan kami mau membawa semua doa-doa ini di hadapan-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau bersatu hati berdoa untuk Pastor Yani dan seluruh staf Bethesda Ministry yang berada di Indonesia. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau melindungi mereka dan mengcover mereka dengan kesehatan yang baik. Jauhkan mereka dari penyakit sampar, jauhkan mereka dari hal-hal yang buruk. Kami juga secara khusus berdoa untuk para senior yang berada di senior home di Malang. Berikan juga kekuatan hikmat-Mu turun untuk Pastor Yani dan seluruh staf yang berada di sana untuk merawat para senior dengan penuh kasih. Dan kiranya Engkau juga memberikan keselamatan bagi para senior yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Kiranya mereka boleh menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Biarlah mereka boleh melihat kemuliaan Engkau melalui orang-orang yang merawat mereka. Berikan juga terus semangat melayani untuk Pastor Yani dan staf Bethesda Ministry dalam semua pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka di dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini. Biarlah pelayanan online dapat tetap berjalan dengan lancar tanpa kekurangan sesuatu apapun, khususnya pelayanan bagi para pidana di Nusa Kambangan. Biarlah lawatan-Mu tetap turun atas mereka ya Tuhan. Mereka boleh tetap bisa merasakan dan melihat kemuliaan Tuhan di dalam setiap
orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melayani mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi para jemaat di House for All Nation. Kiranya Tuhan, mereka memiliki hati yang taat dan setia mengikut Tuhan dan mengalami kebangkitan rohani. Berdoa Tuhan, biarlah hidup mereka Tuhan semakin bergantung dan berserah kepadamu. Dan jemaat Tuhan juga semakin haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan mereka bisa bertumbuh secara rohani hari demi hari Tuhan. Dan juga Tuhan berdoa agar mereka memiliki semangat untuk terus melayani, mengikuti doa dan kebaktian online ini Tuhan. Kau tahu Tuhan, segala struggle mereka Tuhan, Kau tahu apa yang mereka perlukan. Kiranya Tuhan sendiri yang buka pintu dan pertolongan-Mu tepat pada waktunya atas mereka Tuhan. Dan juga mau berdoa Tuhan bagi para jemaat yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Kau sendiri yang beri kesembuhan Tuhan dan Kau jamah dengan bilur-bilur kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan dalam pernikahan, keluarga, usaha, pekerjaan, keuangan, dan studi mereka Tuhan. Kiranya Tuhan mereka dapat memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kau berkati Tuhan dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Thank you Jesus. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu mendengarkan doa-doa kami. Saat ini hamba-Mu mau berdoa untuk Tim dan Aileen yang melayani di Calgary. Terima kasih atas pelayanan mereka, dedikasi dan kesetiaan mereka melayani Engkau. Terima kasih atas hikmat dan urapan yang Kau berikan kepada mereka. Pakailah mereka sesuai rencana-Mu ya Bapa. Saat ini Aileen sedang melayani di Wycliffe Mission di bagian finance. Mohon Kau memberkati pelayanannya. Berikan kesabaran, semangat dan hati yang lebih sungguh-sungguh lagi. Biarlah pelayanannya menjadi berkat bagi banyak orang dan berkenan kepadamu. Ya Tuhan, saat ini mereka sedang membutuhkan dukungan finansial. Kami berdoa agar lebih banyak orang yang mau mendukung mereka dalam kebutuhan finansial mereka, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam waktu dekat, Aileen akan menyebarkan invitation bagi orang-orang yang mau dan bersedia support mereka. Tuhan, tolonglah agar para donatur mau datang membantu mereka. Kami juga berdoa bagi Aileen yang setiap malam mengalami susah tidur. Betapa pentingnya Tuhan untuk dia bisa beristirahat dengan cukup. Tolonglah ya Tuhan, jamah Aileen agar dia bisa terlelap setiap malam, sehingga kesehatannya bisa terjaga dan staminanya menjadi kuat, sehingga dia bisa efektif bekerja setiap harinya. Tolong Tuhan, bantulah dia, jamalah dia, tidurkan dia setiap malam. Mulai malam hari ini juga ya Tuhan, tolonglah agar Aileen bisa tidur dengan lelap setiap malam. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi Tim, suami Aileen, yang akhir-akhir ini juga mengalami pain, sakit-sakit di seluruh tubuhnya, jamah tangannya, lututnya, kakinya, dan jari-jari kakinya yang sakit-sakit. Jamah juga sakit kepalanya ya Tuhan. Dia sering mengalami sakit kepala. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Jamah dia saat ini juga ya Bapa, agar dia mengalami kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan. Berkati obat-obatan dan cara pengobatan apapun yang sedang dia usahakan saat ini. Sucikan, kuduskan, urapi ya Tuhan, agar membawa kesembuhan bagi Tim. Kami mohon Engkau lepaskan dia dari rasa sakit-sakit di tubuhnya dan juga sakit kepalanya ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesembuhan dan jamahan-Mu. Berkatilah pekerjaannya sebagai pengajar bahasa Inggris. Berikan kesabaran dan hikmat marifat
agar apa yang dia kerjakan sejalan dengan rencanamu, menjadi berkat bagi banyak murid-murid yang belajar padanya. Berkati keluarga ini, berkati anak-anak mereka, Jeremiah dan Josia, sekolah dan masa depan mereka, kesatuan hati dalam melayani bersama-sama, kebahagiaan dan hati yang benar-benar mengasihi dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami doakan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mohon ya Tuhan, dengarkan doa-doa kami ini. Amin. Bapa, kami mengucap syukur jika malam hari ini kembali kami diingatkan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau ada bersama dengan setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Sekalipun Kau mengizinkan iblis mencobai kami, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau memberikan perlengkapan senjata rohani supaya kami bisa menang ketika kami dicobai ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa dimanapun anak-anak-Mu berada, dimanapun jemaat-Mu berada saat ini yang sedang menghadapi ujian tantangan. Hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau yang mengingatkan mereka untuk terus-menerus menggunakan perlengkapan senjata rohani. Biarlah mereka boleh mengalami kuasa kemenangan itu. Engkau yang menyatakan kuasa mujizat-Mu supaya setiap jemaat-Mu bisa melewati semua ujian pencobaan ini dengan penuh kemenangan, dengan penuh sukacita, dan membawa setiap jemaat-Mu semakin mengalami Engkau di dalam kehidupannya. Kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa nanti hari Minggu di dalam ibadah online via Zoom.